Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi. Selamat datang di acara Vokanight 2020 Inaugurasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Diversity in Majesty. Kalau acara ini tuh sebenarnya acara apa sih? Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, saat ini kita sedang berada di acara yang namanya Vokanight, di mana Vokanight sendiri, Kak Ayu, merupakan malam penganugerahan untuk mahasiswa sekolah vokasi di bidang seni, olahraga, dan kepemudaan, Kak Ayu. Keren banget ya. Kak, kita belum kenalan nih sama teman-teman yang di rumah. Oh iya, buat teman-teman di rumah siapa tahu mau kenal sama kita berdua dan siapa tahu kita cocok kan bisa lanjut ke maksudnya aku dan teman-teman dari rumah. Kamu jomblo ya? Iya dong. Nah, buat teman-teman kenalin, nama aku Toto dari jurusan Kapal 19. Dan aku Arum Desti dari Informasi dan Hubungan Masyarakat 19. Nah, di sini kita bakal membantu acara kita pada hari ini yaitu Vokanight 2020. Nah, Kak Toto, sebelum kita masuk ke acara yang lain yang menarik dan keren banget, mau ada apa dulu nih? Nah, untuk tidak mengurangi rasa cinta kita terhadap tanah air dan kita juga sebagai mahasiswa tentu kita harus sayang dong sama tanah air kita kan, Kak Ayu. Nah, setelah ini bakal ada persembahan dari teman-teman PSM Sekolah Vokasi. Nah, daripada berlama-lama langsung saja yuk kita saksikan penampilan dari PSM Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bangun wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa. Semangat Diponegoro, kobarkan di dada. Kita bekerja belajar, capai cita-cita. Junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, patria paripurna, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia, berteladang Pancasila, membangun dunia. Junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita.
Siswa vokasi, satukanlah tekad, semangat Diponegoro, kobarkan di dada, kembangkan potensi diri, ukirlah prestasi, semangat Pancasila, terus membangun negeri. Kibarkan vokasi, bangkitkan semangat, teguhkanlah jiwa, gemilangkan prestasi, taklukkan dunia. Vokasi juara, jayalah Diponegoro. Langsung aja kita dengarkan dan saksikan Sambutan dari Ketua Pelaksana Vokanet 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurahima Fitri dari jurusan D4 Akuntansi Perpajakan 2019 selaku Ketua Pelaksana inaugurasi pada tahun ini. Yang saya hormati Wakadik 1 Ibu Ida Dwimawanti MM, yang saya hormati Ketua BEM Sekolah Vokasi Kametano Giovanni, dan yang saya hormati Ketua Bidang Minat dan Bakat Mas Mumtaz Haris. Sebelumnya terima kasih telah mempercayai saya sebagai Ketua Pelaksana inaugurasi pada tahun ini. Inaugurasi merupakan program kerja akhir bidang minat dan bakat BEM SV, di mana acara ini merupakan ajang unjuk ekspresi dan apresiasi untuk mahasiswa sekolah vokasi. Inaugurasi pada tahun ini menyusung tema Diversity is Majestic, dan inaugurasi pada tahun ini mempunyai nama Vokanite. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh Panitia Vokanite 2020 telah membantu menyukseskan acara ini, dan saya ingin berterima kasih pula kepada himpunan serta jurusan-jurusan yang telah membantu serta berpartisipasi dalam acara ini. Saya berharap semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya berharap juga acara ini dapat menjadi tali silaturahmi untuk kita semua. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kata sambutan dari Ketua Pelaksana Vokanet 2020, keren banget ya? Ya, keren banget sambutan dari Ketua Pelaksana kita ini nih, Ayu. Ya, terus yang kedua ada sambutan dari siapa nih Kak Toto? Nah, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Bidang Mikat BEM Sekolah Vokasi 2020, yaitu Kak Mumtazuddin Haris. Nah, daripada kita berlama-lama nih Kak Ayu, langsung saja kita dengarkan sambutan dari Ketua Bidang Mikat BEM Sekolah Vokasi 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pihak Dekanat Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang terhormat Ketua BEM Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang terhormat Kepala Bidang Seniora BEM Universitas Diponegoro, yang terhormat Kepala Bidang Mikat Fakultas Universitas Diponegoro, yang terhormat Kepala Bidang Mikat Himpunan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mumtazuddin Haris. Di sini saya selaku Kepala Bidang Mikat BEM Sekolah Vokasi 2020. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, baik himpunan maupun mahasiswa-mahasiswa sekolah vokasi yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada para mikat himpunan yang telah berkontribusi banyak terhadap Vokanite ini, yang telah mengirimkan beberapa konten mungkin yang nanti bakal kita tayangkan di acara Vokanite malam hari ini. Besar harapan saya semoga mikat himpunan kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa terus berkembang. Selanjutnya harapan saya semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah disusun oleh para panitia. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita udah dengarkan nih Kak Ayu sambutan dari Ketua Bidang Mikat BEM Sekolah Betul. Vokasi. Keren kan? Banget, ganteng juga ya orangnya. Hah? Nah, buat selanjutnya ada sambutan dari siapa nih Kak? Dari orang-orang bukan. Orang siapa? Dari orang yang paling apa ya, ditunggu-tunggu gitu. Apa nih? Kalian juga nunggu kan? Nah, Iya.
satu adalah Ketua BEM Sekolah Vokasi 2020. Siapa dia? Yaitu Kak Metano Giovanni. Oke, daripada berlama-lama, yuk kita dengarkan sambutan dari Ketua BEM Sekolah Vokasi 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pihak Dekanat Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang saya hormati Kepala Bidang Mikat ataupun Seniora Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, kemudian yang saya hormati Kepala Bidang Mikat Fakultas ataupun Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang saya hormati pula Kepala Bidang Mikat Himpunan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pertama-tama perkenalkan, saya di sini Metano Giovanni Santoso sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun 2020. Nah, teman-teman semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya dan berkahnya tentunya kita semua mampu berkumpul di sini dengan walafiat di event Vokanet 2020, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, Vokanet sendiri di sini merupakan ajang ekspresi maupun menyalurkan mikat teman-teman semuanya supaya teman-teman di sini nantinya mampu menjadi pemuda-pemuda ataupun mahasiswa yang dapat mengekspresikan apapun yang kalian ingin ekspresikan, baik minat, bakat maupun bisa pendapat teman-teman semuanya seperti itu. Nah, teman-teman tak lupa saya ucapkan terima kasih tentunya kepada semua teman-teman ataupun peserta yang hadir pada malam hari ini, karena harapannya setelah acara ini berlangsung maupun selesai nanti kita semua mampu menjalin silaturahmi dengan baik, baik hubungan kerjasama maupun hubungan personal seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, harapan saya event pada malam hari ini mampu berjalan dengan baik, kondusif, lancar, sesuai dengan harapan kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian sambutan singkat dari saya. Apabila ada tutur kata, ucapan yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Toto, kita udah mendengarkan dan menyaksikan sambutan dari Ketua BEM kita. Ini pasti para ciwi-ciwi pada ngambil handphone ya, snapgramin gitu ya, ngetakin juga. Ya pasti dong. Oke, yang selanjutnya. Oke nih Kak Ayum, tadi kita udah dengarkan nih acara-acara yang formal. Nah, selanjutnya ada acara-acara apa nih? Ada acara yang seru, yang fun, yang lebih santai lah. Ya, pasti menghibur kalian semua nih teman-teman. Nah, acaranya yaitu ada persembahan dari teman-teman panitia Vokanet 2020. Keren kan Kak Ayum? Keren banget, mereka udah capek tapi tetap mau semangat ya bikin konten buat teman-teman di rumah. Ya, daripada berlama-lama, yuk kita saksikan penampilan dari panitia Vokanet 2020. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna row the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Bitch on the after, you've been the before. I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. Said, boo, don't be mad cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright as I put a 10 on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright as I put a 10 on it. Like, bitch, I'm a boss. Oke nih Kak Ayum, tadi penampilan yang keren banget ya dari teman-teman panitia. Mereka tuh kreativitas, walaupun capek tapi tetap ngasih persembahan yang terbaik Iya buat teman-teman dong, di rumah. pastinya buat menghibur kita semua kan. Iya. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak Ayum? Ada penghargaan dari pemenang dan juara di beberapa ajang sekolah vokasi, yaitu ada
vokasi art, terus for SV, DAC gitu. Nah, Kak tahu nggak itu ya, acara buat apa? informasi nih teman-teman semuanya, kalau misalkan vokasi art, DAC, dan Foresti itu udah dilaksanakan kemarin. Nah, ini tuh merupakan bentuk penghargaan buat mereka-mereka yang berprestasi di bidangnya tentunya. Iya, Kak yang Ayu. mengharumkan nama-nama jurusan mereka di sekolah vokasi. Nah, ya. Nah, daripada berlama-lama, yuk kita langsung saksikan Wording Voka Night 2020. Nah, Kak Toto itu tadi wajah-wajah sang juara dari berbagai jurusan di sekolah vokasi. Keren-keren banget ya hasil karya mereka. Aku juga sempat lihat salah satu hasil karyanya di Instagramnya, itu keren banget sih Kak Ayu. Emang berkualitas ya. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak Ayu? Kita akan mendengarkan dan menyaksikan cover lagu dari salah satu pemenang vokasi art. Wow, apa tuh? Siapa nih? Cewek apa cowok? Ini cewek nih. Wow, ini mau tampil apa nih dia kayaknya Kak Ayu? Nggak tahu nih cover lagu tapi Berarti ini cewek yang suaranya Merdu bagus banget ya banget, Kak Ayu. iya. Nah, daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita saksikan penampilan cover lagu dari Aulia Safira dari Arsitektur. Look at me, you may think you see who I really am, but you never know me every day. It's as if I play a part. Now I see if I went amaze, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Who is that girl that I see staring straight back at me when we my reflection show who I am inside? Nah, Kak Ayu, sekarang kita bakal masuk nih ke yang namanya Mikat Award. ada nominasi apa yang pertama, Kak? Nah, nominasinya tuh banyak banget Kak Ayu. Nah, buat yang pertama ini ada Mikat Terbaik. Terbaik siapa ya yang Ayo, dapet? kepo kan? Siapa nih kira-kira yang Mikat Terbaik tahun ini? Apakah Hima Tekpal atau Nggak formal HMDS mungkin? atau enggak ada sama sekali kita. Ya udahlah kita Oke, lihat aja. daripada kalian penasaran, inilah pemenang Mikat Terbaik. Oke, selamat buat teman-teman dari TRKI. Ternyata yang kita prediksiin salah semua ya, Kak Nah, Toto. buat
PRKI semoga tetap mempertahankan prestasinya ya. Siapa tahu jadi Mika terbaik lagi di tahun depan. Dan himpunan yang lain jangan mau kalah nih, Ya harus dong, berlomba-lomba pastinya harus terus. berlomba ya kan. Iya. Oke Kak Ayung, selanjutnya ada apa nih? Aku lihat kayaknya ada cowok ganteng gitu deh. Kayak Toto nggak ganteng? Jelas lebih ganteng aku dong. Gitu ya? Iyalah. Ya, kali ini tuh ada yang mau berbicara banyak mengenai pemuda, Wow. khususnya di era sekarang nih. Ini temen aku tau Kak Toto. Oh iya. Berarti dari satu jurusan ya Kak? Betul, coba ada yang tahu nggak di sini siapa dan siapa Iya. ya Bang kira-kira? Emang dia itu emang keren banget dari SMA, emang udah berprestasi ya Kak Ayung. Dari emang masa-masa SMP ya SMA tuh Nah, dia udah dia tuh hidupnya produktif gitu, betul, nggak kayak kayak kita. kita. Ya. Oke, daripada kita berlama-lama, yuk langsung aja kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Gardian Gardian Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gardian Muhammad. Saya adalah mahasiswa Universitas Diponegoro D4 Informasi dan Hubungan Masyarakat. Saat ini saya menjabat sebagai Chief Executive Officer Gerakan Mengajar Desa, gerakan pendidikan terbesar di Jawa Barat. Para pemuda pernah bersumpah pada Indonesia akan bersatu dalam tumpah darah bangsa dan bahasa. Sekarang sumpah itu hanya akan menjadi angan belaka apabila pemuda yang hidup di hari ini belum bisa beriringan bersama. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para pemimpin yang tergabung di dalam acara Vokana pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan kalian merupakan inspirasi dan harapan untuk bangsa Indonesia dan merupakan aset yang terpenting untuk bangsa Indonesia. Teman-teman, semua bagian dari kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk keluarga kita, pemimpin untuk teman-teman kita, bahkan pemimpin untuk bangsa Indonesia. Karena pada hakikatnya semua manusia memiliki keunikan dan potensinya masing-masing. Begitupun di bidang kepemimpinan. Saya ingin mengajak teman-teman melihat sejarah bangsa Indonesia, bahwa Indonesia didirikan dan diusahakan oleh anak-anak muda yang menjadi pemimpin. Kita melihat sejarah. Pergerakan anak muda dimulai pada tahun 1908, di mana memang ada gerakan masif yang dilakukan oleh para pemuda. Hingga pada akhirnya para pemuda dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan dari timur Indonesia bersatu menjadi satu mengikrarkan sumpah atas nama bangsa Indonesia bernama Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada tahun 1945 peristiwa mahasejarah bangsa kita, yaitu ada proklamir kemerdekaan Indonesia, di mana bangsa kita sudah dijajah selama 350 tahun dan bangsa kita menjadi merdeka. Itu dilakukan oleh para pemuda. Poin saya adalah mereka semua adalah produk dari kepemimpinan. Dan tanpa ada kepemimpinan, saya yakin Indonesia tidak akan pernah bisa bertahan dan tidak akan pernah bisa merdeka. Dan saya selalu yakin bahwa pemuda yang hidup di hari ini, pemimpin yang hidup di hari ini adalah kita semua. Adalah kita sebagai pemegang saham terbesar Indonesia. Dan apabila pemuda yang hidup di hari ini tidak memiliki kualitas yang baik, pemuda yang hidup di hari ini masih belum bisa beriringan bersama, sampai kapanpun Indonesia akan gini-gini aja. Sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah maju. Hingga pada akhirnya saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk senantiasa berbakti kepada bangsa Indonesia dan tentu senantiasa meningkatkan kualitas diri kita, khususnya dalam menjadi pemimpin. Teman-teman, menjadi seorang pemuda sejatinya merupakan menjadi seorang pemimpin juga. Kita mengetahui bahwa kepemimpinan adalah proses. Kita sebenarnya tidak melihat hasil yang diharapkan, tapi kita melihat proses yang ada. Karena saya selalu yakin kita pasti banyak belajar dari proses itu. Dan kita harus yakini bersama dengan menjadi seorang pemimpin, misalnya dengan tergabung dengan berbagai komunitas atau organisasi, kita pasti belajar banyak berdinamika. Hingga pada akhirnya kita pasti banyak belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah. Karena output dari seorang pemimpin, output dari seorang pemuda pada hakikatnya adalah mereka yang bisa memberikan solusi. Teman-teman, ada 4 tipe pemuda di Indonesia. Tipe pemuda yang pertama adalah mereka yang pintar namun mereka tidak peduli. Contohnya,
Mereka yang emang sangat pintar secara akademik, bahkan memang mereka berkuliah di luar negeri, tapi pada saat mereka ditanya apakah mereka ingin kembali ke Indonesia, jawaban mereka adalah tidak. Dikarenakan berbagai macam alasan. Ada alasan karena gajinya kecil, ada alasan karena fasilitasnya yang buruk. 1001 alasan yang membuat mereka enggan pulang ke tanah air. Maka jangan jadi pemuda nomor pertama ini. Tipe pemuda nomor 2 adalah mereka yang peduli tapi mereka tidak pintar. Contohnya apa? Banyak sekali orang-orang atau pemuda yang terpengaruh mengikuti isu tertentu, namun dia tidak paham konteks apa yang diperjuangkan. Maka jangan jadilah pemuda seperti itu. Tipe pemuda nomor 3, ini yang paling parah. Mereka yang sudah tidak pintar, lalu tidak peduli. Jangan jadi pemuda seperti ini teman-teman. Banyak sekali contohnya. Maka saya berpesan jadilah pemuda nomor 4, di mana dia memiliki kualitas, dia pintar, dan dia peduli. Dan saya yakin teman-teman semua adalah bagian dari pemuda itu. Teman-teman, sebuah kepemimpinan mengajarkan kita berpikir di luar batas. Kita harus kreatif, kita harus berani think out of the box, dan mungkin tidak harus sama dengan orang lain. Karena pada hakikatnya kreativitaslah yang memang sangat diagungkan di dalam proses kepemimpinan. Proses kepemimpinan ini saat kita menjadi pemuda adalah satu modal penting untuk masa depan kita. Karena pembelajaran yang paling keren, pembelajaran yang paling efektif adalah mereka yang bisa belajar dari masa lalunya dan juga dapat memimpin masa depan dia sendiri. Dan apabila kita menjadi pemimpin, kita merupakan orang yang paling kaya akan manfaat. Kita dapat memberikan dampak sosial yang luar biasa besarnya. Kita dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang mungkin tidak akan pernah bisa kita lakukan apabila kita tidak bisa menjadi pemimpin. Maka bersyukurlah untuk teman-teman semua yang di masa mudanya diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, diisi oleh kegiatan yang benar-benar luar biasa, sehingga saya yakin saat dewasa nanti akan banyak sekali inspirasi yang diceritakan untuk anak, untuk keluarga kalian. Dan kita harus yakin itu. Selanjutnya teman-teman, kita menjadi pemuda itu harus kreatif dan berani mengambil resiko. Dimana memang apabila kita tidak memiliki sifat atau karakter ini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah maju. Berani mengambil resiko berarti kita berani bergerak. Apabila kita hanya diam saja, sampai kapanpun Indonesia ini akan diam. Karena kita percaya bersama bahwa Indonesia akan terus bergerak dan ibaratkan kapal. Apabila nahkodanya kapal hanya diam saja, kapal besar bernama Indonesia ini pasti tidak akan pernah bisa bergerak. Dan sebaliknya, apabila pemuda sebagai nahkodanya bergerak, saya yakin Indonesia pun pasti akan bergerak. Maka jadilah pemuda yang kritis, pemuda yang kreatif, dan pemuda yang bisa mengarahkan untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Untuk kalian para pemuda, beranilah menjadi diri sendiri, jangan mau menjadi orang lain. Karena pada hakikatnya kita semua memiliki kelebihan dan potensi masing-masing yang mungkin orang lain tidak memiliki hal itu. Maka dari itu saya berpesan teman-teman, jangan malu untuk jadi diri sendiri. Kalian pemimpin, kalian pasti bisa berbeda. Dan saya yakin kalian bisa sukses dengan cara kalian sendiri, dengan ciri khas kalian sendiri. Kalian mempunyai modal yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi seorang pemimpin yang berbeda, untuk mengelola segala sesuatu dengan lebih kreatif. Maka manfaatkanlah itu. Lalu pesan selanjutnya adalah perbanyaklah kolaborasi, bukan kompetisi. Karena pada hakikatnya dengan kolaborasi inilah kita akan membuat dampak sosial yang lebih banyak. Kita akan membuat dampak untuk masyarakat yang lebih bermanfaat. Hingga pada akhirnya orang-orang yang hanya pandai berkompetisi kedepannya tidak akan pernah bisa terpakai. Dan apabila kita sudah bisa berkolaborasi sejak dari sekarang, maka tinggal tunggulah kemajuan Indonesia di masa depan. Karena Indonesia pun dimerdekakan karena kolaborasi. Indonesia maju sampai saat ini karena kolaborasi dan gotong royong. Ingat teman-teman, negara kita merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Hingga pada akhirnya gotong royong inilah yang menjadi nilai utama bangsa Indonesia, nilai utama pemuda-pemuda Indonesia. Maka mulai berkolaborasilah dari sekarang, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mengajak ke dalam kebaikan. Karena percayalah, dengan berkolaborasi, kalian akan lebih ternilai di mata masyarakat. Beranilah mengambil langkah dan mengambil tanggung jawab serta mengambil peran. Karena ya tadi balik lagi, apabila kita hanya diam saja, hidup kita tanpa arah dan tidak berani mengambil peran, mau kapan kita maju? Sampai kapan Indonesia seperti ini? Dan apabila kalian berani mengambil peran, berani mengambil tanggung jawab, Indonesia akan lebih maju lagi, teman-teman. Kita mengetahui bahwa jumlah anak muda Indonesia saat ini ada 68,75%. Dan kita bisa mengetahui dan mengasumsikan apakah ini akan menjadi musibah atau ini akan menjadi untung. Dan saya selalu optimis bahwa bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045 pasti akan kita capai. Kuncinya kita harus berkualitas. Jadikanlah lonjakan penduduk khususnya di masa produktif ini menjadi sebuah untung atau sebuah anugerah untuk Indonesia. Jangan jadikan ini sebagai musibah, bahkan ini sebagai bencana untuk Indonesia. Kalian akan tumbuh dan akan selalu tumbuh. Saya selalu yakin untuk kita para pemimpin, untuk kalian para pemimpin, kalian akan senantiasa berprogres, kalian akan senantiasa berproses, hingga pada akhirnya manfaatnya pun akan dirasakan oleh banyak orang. Meskipun pada hakikatnya kita berorganisasi, kita melaksanakan banyak kegiatan itu adalah mencari masalah. Tapi percayalah teman-teman, masalah-masalah itu semua akan membuat kita lebih dewasa lagi. You have a bright future. Kalian itu memiliki masa depan yang sangat cerah. Jangan jadikan masa muda kalian menjadi tidak produktif. Mulai dari sekarang, lebih produktif. Kita harus lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan jadilah juga pemuda yang world class competence but grassroots understanding. Mereka yang mempunyai kompetensi kelas dunia, tapi pada saat ditanya, mereka akan tetap cinta Indonesia. Mereka akan tidak malu dan enggan untuk malu bahwa mereka berasal dari Indonesia. Kalian tidak harus malu kalian berasal dari mana, tapi kalian tetap memiliki world class competence atau kompetensi kelas dunia. Indonesia akan diam saja apabila anak mudanya terus diam. Maka ayo bergerak bersama-sama. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Tugas anak muda bukan hanya melahirkan gagasan atau memikirkan persoalan, melainkan mengupayakan perubahan, bukan sekedar urung angan, tetapi turun tangan. Terima kasih, selamat dan sukses untuk para pemimpin. Nah, terima kasih banyak Guardian, sangat memotivasi, keren banget nih, bikin teman-teman di luar sana tuh jadi bangkit semangatnya. Betul banget nih, kita juga sebagai pemuda pasti harus bijak ya di zaman sekarang ya Kak Ayu. Betul, harus aware sama lingkungan, sekitar, dan bangsa. Betul banget, dan jadi kaum berbahan pastinya kayak Kak Ayu nih. Anda nggak ngaca, aku jadi kamu berbahan tapi habis dengerin Guardian semangat lagi. Betul banget, oke nih teman-teman. Nah, setelah ini Kak Ayum, aku ada salah satu persembahan nih dari teman-teman vokasi juga yang suaranya mantep banget pokoknya. Mantap ya. Kalau tadi kan cewek nih Kak Ayum Ya. yang tampil, nah kalau yang sekarang nih cowok, pastinya dia punya suara yang merdu banget. Nah, dia juga salah satu pemenang di vokasi art nih. Oh, keren Kak banget. Ayum. Iya. Nah, daripada Kak Ayum penasaran dan teman-teman juga penasaran, langsung aja yuk kita saksikan penampilan cover lagu dari Ari Aja dari Administrasi Perpajakan. Kembali ku coba meraih mimpi, kau coba untuk hentikan mimpi. Memang kita takkan benyang. Nah, Kak Toto, biar teman-teman di rumah nggak bosan nih, kita quiz aja yuk. Iya, nah ini salah satu hiburan nih buat teman-teman semua biar semangat ya kan ngikutin vokal night-nya. Nah, buat teman-teman yang nanti tahu jawabannya, tinggal tulis aja di kolom komentar dengan format
Instagram underscore jawabannya. Jadi Instagramnya nggak boleh di private ya. Ya nanti sistemnya cepet-cepetan ya, siapa cepat dia dapat. Nanti yang menang dihubungi sama teman-teman panitia. Oke nih Kak Ayum, kira-kira pertanyaannya apa nih? Ya, pertanyaannya adalah apa nih? Apa ayo? Penasaran kan? Yang pertama itu ada siapa pemenang Mikat terbaik? Siapa nih? Oke, daripada lama-lama kita tunggu jawabannya dalam waktu 5 detik. Ya. Oke, sebenarnya udah ada nih jawabannya, tadi aku lihat ada beberapa yang Banyak dan ya? gila keren banget kalian ngikutin acara ini banget nih pastinya. Oke, selamat buat yang menang, nanti bakal dihubungi oleh tim Teman-teman panitia pastinya. Oke Kak Ayung, nah selanjutnya ada acara apa nih Kak Ayung? Ada pembicara kedua kita yaitu Kak Seva Albani. Kebetulan aku kenal nih Kak Toto. Keren banget ya? Iya, dia ini salah satu band, anggota band dari Java Five. Wow. Yang dulu namanya Dedekit band Semarang. Oke, nah kira-kira Kak Seva ini bakal bahas apa nih Kak Ayung? Kalau tadi kan Kak Gardian bahas soal pemuda Pemuda, kan? iya. Nah, kalau sekarang mau bahas apa kira-kira nih Kak Ayung? Karena Seva adalah salah satu anggota band, pastinya dia bakal bahas tentang yang berhubungan dengan seni. Oh, oke lah. Daripada kita penasaran dan berlama-lama ya Kak Ayu, langsung aja kita dengarkan dan saksikan Kak Seva Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Seva Albani. Saya berasal dari Semarang dan saya berumur 19 tahun. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Terima kasih untuk panitia Vokanet telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman hidup saya dalam berkesenian. Ya, berawal dari umur 3 tahun ketika ayah saya mempunyai event di salah satu mall Semarang. Saya ingin sekali bermain drum kala itu. Namun saya belum pernah memegang alat tersebut karena pada saat itu saya selalu mengikuti ayah saya mengajar di studio lain atau studio saya sendiri. Bahkan saya sampai tertidur ketika melihat ayah saya mempersiapkan event tersebut. Kemudian pada hari H saat event tersebut dimulai, saya ingin sekali bermain, namun tidak ada persiapan. Tapi yang saya heran, kenapa saya bisa memainkan alat musik tersebut padahal saya belum pernah memegang atau mempelajarinya sama sekali. Mungkin itu yang dinamakan bakat, maybe. Dan berlanjut, setelah itu saya diimbing-imbingi untuk belajar drum dengan ayah saya membelikan saya sebuah mainan, karena pada itu saya sangat masih kecil ya, dan saya diberikan Hot Wheel 1 set beserta arenanya. Saya masih ingat itu. Lalu berlanjut, saya mempelajari namun otodidak, karena pada saat itu ayah saya tidak punya kurikulum tentang bermain drum. 2004 berarti 2004 itu belum ada kurikulum, belum ada YouTube, masih belum booming sekarang lah. Ibaratnya belajar itu tidak semudah sekarang, karena sekarang udah dimudahkan dengan internet dan device dan lain-lain. Berlanjut, ketika saya mempelajari, saya ikut kompetisi pertama, saya gagal, saya nangis, lalu saya ditenangkan oleh ayah saya. Santai nak, santai kak. Ayah saya memanggil saya kak. Santai kak, kamu masih bisa, masih panjang jalanmu lah. Ini bukan air dari segalanya, padahal itu cuman sebuah lubang kecil. Namun saya merasa gagal dalam bermain drum. Lalu ketika saya kelas 5, ada sebuah kompetisi yang diadakan oleh Gilang Ramadan. Itu salah satu drummer legend di Indonesia tentunya. Saya mengikutinya. Ibaratnya saya udah punya persiapan lah selama dari umur 3 tahun sampai 8 tahun ya. Kelas 5 8 tahun. Saya udah punya persiapan, saya pede. Saya berangkat ke Jakarta untuk mengikuti event tersebut.
Dan alhamdulillahnya itu adalah prestasi nasional pertama saya dalam berkarir dalam drum. Ya alhamdulillah sekali itu. Setelah itu saya di invite atau di recruit oleh Gilang Ramadan untuk masuk ke Gilang Ramadan Studio Band, yaitu sebuah institusi drum atau musik sih global, soalnya ada gitar, ada bass, ada vokal, ada bandnya juga. Lalu saya mulai dari itu saya belajar kurikulum drum, mulai tahu dasar-dasar drum, mulai tahu step-step bermain drum yang benar dan lain-lain lah. Pokoknya saya belajar banyak dari itu sampai saya kelas SMP kelas 2 saya telah menamatkan institusi tersebut. Berlanjut setelah saya menamatkan institusi tersebut, saya mendirikan sebuah band di SMP bernama Actin Project, karena saat itu saya berada di SMP 18 Semarang tentunya. Di band tersebut selalu mendapatkan prestasi alhamdulillah, karena kompetisi pada saat itu sebelum pandemi, tentunya sebelum pandemi karena masih jauh ya, itu selalu ada kompetisi di setiap minggunya. Kita selalu mendapatkan, alhamdulillah beruntungnya mendapatkan juara dan selalu dipanggil naik ketika upacara ya, sampai diberikan predikat sebagai siswa berprestasi pada kala itu. Setelah itu berlanjut, saya kelas 3 SMP, tentunya band itu off ya, karena fokus ujian nasional. Namun di sela band itu off, saya selalu bermusik. Bermusik di mana saja, ngejam di Jazz Ngisoringin atau di mana. Karena menurut saya hidup tanpa bermusik itu hampa ya. Kita tidak menemukan sebuah ide atau bagaimana lah, tidak bisa didefinisikan kalau kita, menurut saya hidup tanpa bermusik. Off band saya tetap berlanjut bermusik, bahkan H-1 ujian nasional saya keluar kota untuk mengikuti kompetisi drum. Orang tua saya selalu mensupport, entah apapun itu, orang tua saya selalu mensupport saya di bidang seni ini sampai sekarang, karena saya bergelut sampai sekarang di dunia seni ya. Guru-guru SMP saya sampai takut saya tidak lulus, karena saya ibaratnya seni saat itu masih dianggap gimana ya, pendidikan nomor 1, iya benar. Namun jika kita bisa memanage waktu antara pendidikan dan seni itu bisa berimbang, kenapa tidak gitu. Itu yang diajarkan orang tua saya pada saya, memanage waktu lah. UN saya lulus alhamdulillah, dan saya masuk ke SMA Negeri 1 Semarang. Yang dikagetkan oleh guru-guru saya, kamu gak belajar tapi masuk SMA 1, kok bisa? Itu tanda tanya, kenapa kok bisa? Padahal saat tryout saya pun diragukan, nilai saya jeblok lah, turun drastis ibaratnya. Namun saya bisa membuktikan jika seni digabungkan dengan manage waktu yang baik, itu akan menjadi yang sangat luar biasa sih. Dan terbuktikan saya bisa masuk ke SMA favorit, salah satu SMA favorit lah di Semarang. Berlanjut saya SMA, saya bermusik, saya masuk ke ekstrakurikuler
band di SMA Negeri 1 Semarang. Saya mendirikan band di sana bernama Vision Project. Saya pendirinya karena ya gimana, saya pengen bermusik terus gitu. Ibaratnya sekolah musik harus jalan bareng, nggak bisa sekolah jalan sendiri gitu. Harusnya berduanya jalan gitu. Karena saya SMA, kan saya baru masuk SMA nih. Saya belum masuk ekskul kan, masih ospek atau pengenalan gitu, belajar pengenalan kurikulum SMA. Saya stres karena saya belum menemukan teman bermusik, saya belum bisa bermusik di SMA. Saya stres, gimana caranya aku bisa mikir ini kalau aku nggak sambil bermusik gitu. Di mindset otak saya itu harus berjalan berduanya, ibaratnya seperti itu. Musik bukan lagi hobi lah, itu aliran darah, seperti itulah. Lalu saya menemukan teman-teman saya mengikuti kompetisi, dan alhamdulillahnya juga beruntungnya kita menang terus gitu. Selalu mendapatkan predikat lah di semua kompetisi di Semarang. Tentunya itu yang membuat saya masih yakin kalau saya itu mempunyai sebuah bakat di seni, karena masih bisa berjalan semua dengan baik lah. Hingga off di kelas 3, tentunya ujian nasional yang menghambat band ini. Habis itu saya off karena UN SMA itu menentukan masuk kuliah ya. Saya off musik kala itu. Namun saya berpikiran kan kalau kuliah itu langsung berjurus ya, maksudnya langsung melakukan penjurusan, berarti bisa di penjurusan musik. Saya googling lah, cari di internet sekolah musik di universitas musik di Indonesia. Kala itu saya minat di UPH, Universitas Pelita Harapan. Pilihan kedua saya Institut Seni Indonesia. Lalu saya di Yamaha Academy. Saya mendaftar ketiganya. Namun karena di Universitas Pelita Harapan itu ada salah satu hambatan, makanya saya masuknya ke Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Saya merantau di sana, saya mengenal musik, saya belajar seni, dan saya diajarkan bagaimana kita menghibur orang, bagaimana kita bisa menggunakan seni dalam kehidupan, seperti itu. Karena anak rantau ya, tetap band saya kan di Semarang. Oh iya, BTW, saya punya band di Semarang, namanya Java 5. Kalau berminat bisa mendengarkan album-album kita di Spotify atau Joox. Tinggal ketik aja Java 5. Itu band dari kecil sih sebenarnya. Oh, belum saya ceritakan, nanti santai. Saya balik-balik karena event banyak di Semarang. Event seperti event kampus lah paling banyak kayaknya. Event kampus saya pernah di Undip waktu itu sama ini deh, sama Tulus ya, manggung bareng sama Tulus lah ya. Kalau pengalaman panggung saya banyak lah ibaratnya. Berlanjut di Institut Seni Indonesia, saya belajar banyak berseni, apa itu seni ya. Sampai sekarang saya semester 3 berarti. Saya semester 3 di sana, saya masih menjalani. Namun saya pulang ke Semarang karena ada pandemi ini kan. Sedihnya pandemi ini menghambat event-event. Jadi teman-teman musik saya atau kawan-kawan semuanya yang minat pada musik itu
tertunda lah untuk melakukan hiburannya gitu. Saya sedihnya di situ sih. Tapi karena kita internet sudah oke, bisalah konser lewat internet seperti itu. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman Vokasi Undip telah memberikan saya kesempatan berbicara. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya Seva Albani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Toto, setelah kita mendengarkan pembicara hebat kita dari Kak Seva tadi, Iya kita betul mau loading banget. lagi nih. Ini nanti kita ada mikater apa nih Kak Ayum? Kita ada Mika tergercep. Siapa nih kira-kira yang gercep-gercep ya? Nggak tahu siapa ya? Yuk kita lihat aja Mungkin yuk. teman-teman dari RPM atau mungkin dari yang lain? ya. Atau dari Tekpal juga nih bisa ya. Ya. Daripada kalian penasaran, langsung aja yuk kita saksikan pemenang Mika tergercep. Oke. Selamat buat Teman-teman dari HMPS Perpajakan Perpajakan yang udah jadi Mika gercep. tergercep. Nah, pastinya buat teman-teman dari perpajakan tingkatin lagi nih kegercepannya supaya tahun depan bisa jadi nikah tergercep lagi. Iya, terus yang lain juga jangan mau kalah ya. Iya, Susul-susulan. Betul lah, sekali lagi selamat buat teman-teman Selamat. dari HMPS Perpajakan. Nah, Kak Toto, kita kan udah menyaksikan gitu ya Mika Award yang kedua. Sekarang ada apa sih Kak Toto? Nah, buat selanjutnya nih Kak Ayu bakal ada penampilan dan persembahan dari teman-teman himpunan di sekolah vokasi nih. Pastinya seru banget nih Kak Ayu. Ada beberapa perwakilan jadi satu gitu ya. Iya betul, nanti mereka bakal bersatu nih berkolaborasi buat ngasih persembahan yang sangat menarik buat teman-teman semua. Kak Ayu penasaran? Teman-teman juga penasaran kan? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita saksikan penampilan dari teman-teman himpunan di sekolah vokasi. Selamat menyaksikan. Mesaknya bulan jam di awang-awang, mebarkan janjana balai karindang, suku narago asrejang hanuk pangalu, ngapak mega barihi benar tarik muru. Sahanu bisa nyusul kena tandangna, kandang jar bertentang kaya bandinganana, dipika gini dipika seratku sasana, kaya karempan kasihan lapar wawanena. Rangana batis kutung dikit bidawang, rangana batis kutung dikit bidawang. Ngalepok mangalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Kundul, kundul pacul-cul, kembelengan. Nyungki, nyungki wakul-kul, kembelengan. Wakul glempang, segani tati saklat
selatan. Menjemput megah di Aceh, terlebih indah lagoina. Gunung Cempa megah di Aceh, gunung terlebih indah lagoina. Putih kuning menjambung merah. Tak manggarepo, mata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya jam surutan. Gelempang sigoni dari selatan, waku gelempang sigoni dari selatan. Ayo, bis lagi yuk. Ayo. Oke. Mau aku juga boleh ikutan ya sih? Kita teman-teman panitia atau peserta juga boleh kok. Kalian tinggal jawabannya di kolom komentar. Asal bener ya? Ya, asal bener dan cepat pastinya. Yang kedua ya pasti Kak. Nah, buat yang kedua nih pertanyaannya, buat kalian siap-siap ya, jangan lupa cepet ngetiknya ya, biar kalian dapat hadiah. Ya, formatnya jangan lupa nama Instagram _ jawabannya. Ya, itu lah. Jangan lupa juga Instagramnya yang Jangan di-tag. di-tag. Nah, pertanyaannya siap-siap ya. Sudah berapa kali sih inaugurasi atau Open Night ini diselenggarakan? Buat kalian yang tahu jawabannya, kita tunggu dalam 5 detik. Wah, banyak tuh yang udah jawab. Oke, udah dapet menangnya nih teman-teman. Nah, tadi udah banyak banget ya. Kalian semangat banget ngejawabnya, banyak banget teman-teman yang udah bener jawabnya. Aku pengen banget jawab sebenarnya. Tapi ya coba teman-teman di rumah. Buat kalian yang belum dapet jangan sedih. karena masih banyak kuis ya kan. Kita mau apa Banget ya kan? Nah, sekarang kita bakal ada Mikat Award lagi nih. Kategori apa itu? Nah, tadi kan kita udah ikutin Mikat terbaik, Mikat terjangkep. Nah, sekarang bakal ada Mikat teraktif. Ya, daripada penasaran langsung aja yuk kita saksikan Pemenang Mikat teraktif. Oke, selamat buat teman-teman HMPS akuntansi. Nah, buat teman-teman jurusan lain jangan apa ya? Jangan kalah aktif gitu dari teman-teman Kita harus akuntansi. mulai aktif ya Bun. Iya, betul banget. Biar tahun depan jadi Mika teraktif Iya, pastinya. Oke, selamat buat teman-teman dari HMPS akuntansi. Selamat. Oke, Gayo. Kita tadi udah ikutin nih Mika Award yang ketiga nih. Iya, ada satu lagi nih kategori yang keempat yang terakhir, tapi jangan pada tidur ya, soalnya banyak kuis Iya, betul banget teman-teman. Teman-teman harus tetap pantau ya perkembangan di setiap acara Polaret karena nanti bakal ada kuis nih yang menarik yang bakal ada hadiahnya pastinya ya, Ayo. Nah, selanjutnya bakal ada acara apa nih Kak? Selanjutnya kita mau nyanyi bareng sama teman-temannya gitu. Wah, siapa nih yang bakal nyanyi tadi kan? Udah solo tuh. Betul. Keren banget udah sih. Yes, banget lah. Banyak berarti di sekolah vokasi ini banyak banget talent-talent berkualitas ya suaranya. Oke, buat sekarang bakal ada penampilan dari siapa nih Kak? Ada perwakilan dari himpunan, akuntansi perpajakan dan himpunan elektro.
Wah, mana nih suaranya teman-teman dari akuntansi perpajakan sama elektro? Jangan lupa ya tinggalin jejaknya di kolom komentar. Nah, lagunya kira-kira apa nih Kak Ayu? Dari akuntansi perpajakan lagunya Agnes tuh, karena aku sanggup. Wow, tapi aku nggak sanggup. Iya sih ya, masa curhat. Selanjutnya dari elektro itu lagunya apa ya Kak? Lagunya aku. Kok aku? Iya, cantik. Oke. Karena aku cewek jadi cantik dong. Masa aku Oke, ganteng? oke, anggap aja dia cantik ya teman-teman. Oke, daripada berlama-lama ya Kak Ayu, karena aku juga penasaran, terus teman-teman juga penasaran nih seperti apa sih suaranya. Langsung aja kita saksikan cover lagu. Selamat menyaksikan. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis tanpa penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang tak manis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ada hati yang tak manis tanpa ku cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Oh. Biarlah ku sentuhmu, berikan ku rasa itu pelukmu yang dulu pernah buatku ku tak bisa paksamu untuk tinggal di sisiku, walau kau yang selalu sakiti aku dengan perbuatanmu. Namun sudah kau pergilah, jangan kau sesali, karena ku sanggup walau ku tak mau berdiri
kita, namun apa salahku hingga ku tak layak dapatkan kesungguhanmu. Karena ku sanggup walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Ku mau kau tak usah ragu, tinggalkan aku. Oh, kalau memang harus begitu. Aku sanggup walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Aku mau kau tak usah ragu, tinggalkan aku. Oh, kalau memang harus begitu, tak perlu kau buat aku untuk mengerti. Tersenyumlah karena aku sanggup. Atau kita quiz lagi yuk biar teman-teman di rumah nggak bosan dan semangat terus. Iya betul banget, buat tadi kalian yang belum sempat menang nih, siapa tahu kali ini kalian yang menang ya kan. Jangan lupa formatnya Instagram Underscore _jawaban jawaban. Dan dan jangan lupa jangan Instagramnya. di-follow. Nah betul banget Kak Ayun. Nah pertanyaannya apa nih? Iya, pertanyaannya ini adalah siapa pembicara tadi yang temanya tentang kepemudaan? Ayo siapa? Ya. Jangan lupa buat jawab ya, sekarang juga dalam waktu 5 detik. Udah ada tuh Kak Ayun yang bener jawabannya. Oke, buat kalian yang jawabannya bener, nanti bakal dihubungi oleh teman-teman panitia. Ditunggu ya. Jangan lupa masih ada quiz lagi loh. Oke Kak Ayun, tadi kita udah ikutin nih Mika Award. Tadi ada apa aja? Ada Mika teraktif, terbaik dulu. Iya, terbaik, Tergercep, tergercep, dan teraktif. Sekarang masuk ke Mika Terapa nih? terhits. Nah, kayak banyak lah orang-orang hits ya kan? Bukan kayak Kayak merek apa tuh? Pip. Iya, nggak boleh disebut ya teman-teman. Nah, daripada kalian penasaran, kita juga sama ya penasaran. Inilah pemenang Mika Terhits. Oke, itu tadi pemenang Mika Terhits nih Kak Ayum. Semoga Mikatnya makin hits ya kan ke depannya. Kayak Kak Ayum nih, hits banget kan? Banget ya sampai ngalahin merek tuh. Iya betul banget. Nah, selamat ya buat teman-teman Mika Terhits. Terhits. Semoga tetap hits. Aku dengar-dengar bakal ada satu lagi nih tampilan yang menarik juga nih. Katanya cover lagu juga nih. Wow, kita banyak banget ya yang bisa nyanyi. Kayaknya bidang Mika harus buka Harus nih. buka nih. Vokasi idol. Itu salah satu terobosan. Jadi proker. Ya, terobosan buat bidang Mika biar menemukan bakat-bakat baru nih, karena banyak banget anak-anak vokasi yang ternyata berkualitas. Kualitas. Nah, daripada Gak usah lama kita dimarahin netizen. kita juga kepo ya kan? Iya. Kalian juga pasti kepo. Langsung aja yuk kita saksikan cover lagu. Selamat menyaksikan.
place in your heart, and I know that it is love at this place, much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry in this place. You feel there's no heart of sorrow. There are ways to get there if you care enough for living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me in the entire race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. To know why there's a love that can alive strong, only curse of joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. We're not rare, stop existing or start living. Then feels that always loves enough for swearing. So make a better way, make a better way. Heal the world, make it a better place for you and for me in the entire race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. And the dream we were passive and we're trouble face. And the way we once believed in though we try to get a grace. Tell why we keep straying off in this earth's a quiet soul. Tell the 26 where it's happening. Be God's God. Let our spirits never die. Feel your own brothers in a world with no fears. Get a river, happy tears in the ocean turns their sweat into plowshares. We could really get there if you cared enough for living. Make a little space, make a better place in the world. Make it a better place for you and for me in the entire race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me. People dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you
We were both young when I first saw you. Close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball grounds. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said, stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. So I sneak out to the garden to see you. We keep quiet, cause we're dead if they knew. So close your eyes, escape this town for a little while. Cause you were Romeo, I was a scarlet letter, and my daddy said, stay away from Juliet. But you were everything to me, I was begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, save me, they're trying to tell me how you feel. This love is difficult, but it's real. Don't be afraid, we'll make it out of this mess. It's a love story, baby, just say yes. I got tired of waiting, wondering if you were ever coming around. My fear in you was fading when I met you on the outskirts of town, and I said, Romeo, save me. I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you, and that's all I really know. Talk to your dad, go peek out a white dress. It's a love story, baby, just say yes. Cause we were both young when I first saw you. Oh, Kak Ayu, tadi kan kita udah banyak banget dengerin lagu-lagu dan lain-lain sebagai kegiatan lain. Aku pengen banget nih ngajak teman-teman lagi buat semangat dengan adanya kuis ya kan Kak Ayu? Nah, iya, buat teman-teman yang mau jawab, jangan lupa jawab aja di kolom komentar dengan format Instagram underscore Jawabannya. Jangan lupa, Instagramnya nggak boleh di private. Oke, iya biar teman-teman panitia nanti mudah buat menghubungi kalian. Nah, pertanyaannya apa nih Kak Ayu kira-kira?
yang udah kita paparin di awal banget kok pembukaan kok. Tadi di awal kita nyebutin nama acaranya apa gitu, terus Dan temanya apa? Nah, buat kalian yang tahu jangan lupa jawab ya. Pertanyaannya yaitu apa tema Foka Night tahun ini? Yang tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. 1-5 detik ya. Oke, udah ada tuh yang jawab benar teman-teman. Nah buat kalian selamat buat yang menang. Dan yang belum menang ya udahlah, kita coba lain kali ya. Ya betul lah. Nanti kalian yang menang bakal dihubungi oleh panitia untuk dikasih hadiah pastinya ya kan? Selamat. Oke Kak Ayu, nggak kerasa banget nih ternyata kita udah hampir di penghujung acara. Udah selesai Kak Toto. Iya. Sebenarnya gak rela banget sih harus berpisah sama teman-teman yang ada di rumah. Pasti nanti mereka kangen sama kita berdua nih. Jangan lupa di follow ya Instagram Iya. kita di bawah ini. Gak ada. Ya oke. Nah dengar-dengar aku bakal ada penampilan spesial nih Kak Ayu. Betul. Dari siapa tuh? Dari perwakilan himpunan dan BEM Sekolah Prasejarah. Wow, keren banget nih. Kira-kira mereka bakal ambil apa ya? Mereka mau ngambilin video kompilasi gitu sama dokumenter. Wow, aku udah penasaran banget nih. Kita langsung aja ya. Oke, daripada kalian penasaran dan kita juga penasaran, langsung aja yuk kita saksikan penampilan video kompilasi dokumenter. Selamat menyaksikan. Halo, nama aku Sinta Mutiara Waskita dari Informasi dan Hubungan Masyarakat 2019. Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja belajar ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu.
Kenapa di Wuhan ada isolasi? Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak Hai teman-teman, jadi kegiatan aku setiap malam selama pandemi ini aku itu ngerjain paper,
ngerjain laporan praktikum, aku juga ngerjain tugas-tugas dari dosen, dan yang gak lupa setiap malam selalu sekumpulan. Musik renggungan mengulang kenangan saat cinta beraksi. Kita harus mau menjaga jarak bersama. Oke Kak Ayu, penampilan yang keren banget ya dari Betul. teman-teman BEM dan juga Himpunan. himpunan. Mereka tuh selalu lancar terus kreativitasnya ya Betul Kak. banget, karena emang anak sekolah vokasi itu kreatif dan juga Juara. Tapi sayang nggak tahu kita udah mau. Betul banget, pisah. kita harus pisah nih teman-teman. Mungkin Kak Ayu ada pesan-pesan? Iya, buat yang udah lolos, menang, tuh semangat dan selamat ya. Dan Iya. buat yang belum lolos, jangan berkecil hati karena kalian masih bisa mengikuti acara dari Mikat BMSV tentunya. Betul banget, semoga kita semua masih bisa berkreativitas dan berprestasi tentunya. Iya, di tengah pandemi apalagi. Teman-teman, ketika kita sudah ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Tapi harapannya kita dapat bertemu lagi ya. tentunya. Oke teman-teman, sampai jumpa di Voka Night Selanjutnya. selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.